garisan yang diberikan ya oleh agama yang saya anut. Saya mensyukuri, saya ikhlas menjalani, dan dengan demikian maka orang melihat saya apa adanya. Kenapa yang mensyukuri? Mensyukuri saya masih bisa bertemu dengan istri dan anak-anak saya. Ikhlas mengapa? Saya percaya bahwa manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar, tetapi semua yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Mungkin Anda pribadi kuat ya menghadapi cobaan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan istri dan anak-anak? Saya tidak terlalu khawatir pada waktu itu mendengar tuntutan hukuman mati. Saya akan mengalami penahanan ke penjara, itu tidak pernah satu tetes air mata saya jatuh untuk itu. Karena ini semua risiko tugas. Tetapi yang saya pikirkan adalah apakah siap istri dan anak-anak saya untuk mereka melihat keadaan saya seperti ini. Tetapi ada satu momen yang tidak saya duga pada waktu itu, bahwa kekhawatiran saya itu lenyap ketika mereka mengatakan, "Papa tidak usah khawatir." Ini anak-anak yang mengatakan kepada Anda. Dengan kami bahwa teman-teman kami semua mendukung. Dan saya sendiri, menurut anak-anak saya, kami bangga, ya Papa, lawan terus kezolimin ini. Mereka mengatakan, disitulah kemudian saya tambah kuat. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa saya tidak khawatir dengan menjalani ini. Saya penegak hukum, saya tahu bahwa manusia, jangan dengan saya, ya kan, ya, Rasul yang saya yakini, ya, Nabi Muhammad SAW juga mengalami, Nabi Yusuf pernah mengalami, penduduk kita pernah mengalami seperti ini ya. Nah, tapi adalah kesiapan anak saya di luar, ternyata alhamdulillah mereka sampai hari ini mendukung saya. Disitulah kekuatan saya. Nah, jadi pada saat itu Anda lebih memikirkan istri dan perasaan anak-anak ketimbang Anda sendiri ya? Iya. Daripada apalagi kasusnya saya tahu ini tidak ada. Ya, tapi ya risiko tugas. Saya mendapat kesan dari jawaban Anda bahwa Anda pertama merasa dizolimi. Ya. Kemudian ada rekayasa di balik kasus ini. Kalaupun itu benar rekayasa, Anda sudah memaafkan atau Anda merasa dendam pada orang-orang yang melakukan? Saya ini, Bung Andi ya, saya tidak merasa dizolimi, tapi saya dizolimi. Ya, tetapi ini sudah rencana Allah ya. Saya ikhlas menjalani, ya kan, semuanya ini. Untuk itu maka, ya saya laksanakan. Saya tidak bisa lari daripada kenyataan ya. Rencana Tuhan untuk kita lakukan. Kita tidak tahu ada hikmah apa di balik ini semua. Saya tetap optimis. Kita tidak tahu 2 hari, 3 hari ke depan akan terjadi apa. Tadi kalau Anda jelaskan bahwa istri dan anak-anak membuat Anda kuat. Iya. Tapi Anda sendiri bagaimana cara Anda menguatkan istri dan anak-anak menghadapi cobaan? Saya harus menampakkan bahwa, dan memang ini keadaan saya, bahwa saya tegar, saya sampaikan bahwa saya ikhlas, saya mensyukuri kita masih bisa bertemu walaupun dalam suasana yang berbeda, ya kan. Tempat penjara ini bukanlah tempat yang hina. Semua yang ada di alam ciptaan Yang Kuasa. Kebetulan memang kemerdekaan saya terbatas. Ya kita create lah ya kondisi itu, dan alhamdulillah suatu hal yang sebetulnya belum pernah saya sampaikan ke anak-anak dan istri saya. Apa itu? Bahwa 2 tahun kurang 1 bulan saya di dalam tahanan maupun penjara, tidak ada mereka